Saya pribadi kan orangnya dugal. Dugal. Alias, Apa itu dugal? alias brengseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk semuanya. Kami kedatangan tamu dari saudara kita dari Pangandaran yang pecinta sholawat. Beliau adalah Pak Miftah dari Pangandaran, Pak Yai Miftah, yang sudah lama ikut bersolawat, cinta sholawat, yang selama ini bergelut tentang sholawat. Di depan kami ada seorang yang dulunya katanya tidak cinta sholawat, tapi sekarang mencintai sholawat begitu cintanya dengan sholawat dengan Rasulullah. Cinta biasa saja gitu. Oke Bapak Miftah, perjalanan Anda mengenal sholawat. Pertanyaan saya adalah, mengapa panjenengan ikut dengan sholawat ini, sedangkan di luar sana beribu-ribu sholawat dan jamaah-jamaah sholawat yang lain. Bisakah Anda sampai detik ini tertarik dengan sholawat ini? Itu bagaimana dan alur ceritanya bagaimana? Ya, awal mula perjalanan ini, awal mulanya tuh dari persahabatan lah ya. Persahabatan saya dengan beliau, ya khususnya Simbah Sungep gitu kan. Persahabatan hingga sampai udah lingkup sampai ke lebih keluarga lah di situ lah saya sama beliau. Ya mungkin benak pikiran beliau kan ada saudara di Jawa Barat, nggak ada istilahnya ya langkah awal dulu, pemberangkatan awal kita mengenal sholawat rahmat ini. Perjalanannya ya bisa dikatakan rumit, bisa dikatakan tidak. Cuman awal mula datangnya sanad sholawat ini emang datangnya dari beliau, khususnya Simbah Sungep. Ya bisa dikatakan saudara saya, sedulur saya waktu di pesantren di Ponpes Darussalam. Jadi dulunya sampean dengan orang yang mengenakan sholawat ini, sampean itu adalah satu pondok atau gimana? Satu pondok. Oh iya betul. Cuman saya pribadi kan orangnya dugal. Dugal. Apa itu dugal? Alias brengseng. Oh iya paham. Belum diperbolehkan pulang. Saya pulang mencari kerjaan dan bla 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 dan mencari pengalaman, berbagai metode, berbagai hal kita lakukan, dan pengalaman pun ya pahit manis itu banyak pahitnya ya gitu loh, hingga dunia hitam pun kita tempuh seperti itu ya. Siap. Nah setelah beberapa bulan, beberapa tahun kita pulang, ya hampir 15 tahun lebih lah kita bertemu dengan beliau, khususnya Simbah Sungep gitu loh. Tadinya sudah berpisah ya dari pondok, tadinya bersama-sama di pondok, akhirnya terus berpisah. Iya. Kata sampean pulang duluan mungkin itu, terus ketemu lagi. Iya. Ketemu lagi mengenalkan satu sholawat ini. Ya baik. Terus bagaimana ceritanya, terus selanjutnya kemana? Ya berawal dengan perjalanan ini emang ya begitu asik, tapi yang menyedihkan gitu loh. Tapi emang asiknya gimana? Coba asiknya dulu. Asiknya gini ya kita menceritakan awal mula kita berangkatnya dulu lah ya. Iya siap. Satu, setelah datangnya sekitar 15 tahun lebih lah kita nggak bertemu dengan beliau, Simbah Sungep. Iya. Ya lah yang kangen gimana sih, orang kangen ngalor ngidul. Nggak taunya ngobrolin selawat. Nah kebetulan waktu itu kita kan istilahnya saya kan berandal lah ya. Pengen tobat kembali. Nah waktu itu kita udah menjalankan istilahnya saya kok udah lama kan bermain di politik maupun di apapun kan. Di politik, sampai juga main di politik. Oke, ya. Setelah itu kan otomatis kita udah terbiasa merekrut istilahnya orang-orang gitu lah ya. Gimana caranya, cara mengembangkannya gimana. Nah kebetulan waktu itu kita mendirikan tahlilan ataupun sholawat, bukan sholawat, hanya istilahnya tuh seperti bener, sholawat meriah.
Nah, sebelum sholat nariyah itu dulu kan kita sebelum ngaji itu kita sebelum melakukan sholawat itu kan ngaji tentang sholawat yang bersanad tersambungan langsung ke Kanjeng Nabi. Nah, kita mencari sanad itu gitu loh. Nah, sampai menceritakan seekor ular ulat ini daun gitu ya, tentang sholawat ini. Ada ular masuk ke dalam batu gitu kan, setelah dia dikira sholawat rahmat ini gitu loh kan, hingga sampai keluar, sampai dia menemukan jadilah kepompong maupun jadi kupu-kupu maupun jadi apa kita nggak tahu ya kan, itu karena barokah sholawat gitu. Barokah sholawat itu cerita dari siapa? Itu malamnya itu ngaji. Oh, itu ngaji, itu malamnya. Ngaji itu malamnya. Enggak tahunya sorenya Mbak Sungip datang. Oh, Mbak Sungip datang menyampaikan sanad ini loh, apakah pucuk tiba ulam tiba kan, seperti itu. Otomatis gitu loh, otomatis kayak saya pribadi, apakah ini jodohnya ya, apakah ini alurnya ya, apa ya benar-benar ini sanadnya ya kan gitu. Otomatis kan penasaran. Setelah saya kembali gagah, otomatis kan ya sebelumnya kan saya udah berbiasa main itulah, pemain politik maupun apa kan, bisa menggagahi mana yang benar, mana yang tidak, ataupun mana yang harus dituntut, mana yang harus ini kan, seperti itu. Akhirnya kapan coba deh gitu loh kan. Akhirnya beliau kayak khususnya Mbak Sungai sama Ki Humam datang ke rumah, ngobrol ngalung itu tentang berbicara tentang sholawat. Terus di sini ada cucu Wali Songo, khususnya Simbah Sunan Ampel yang cucu dari Wali Songo, Simbah Ampel ya. Iya. Siap. Nah, waktu itu pun saya nggak mengenal Wali Songo ataupun Sunan Ampel, itu saya biasa-biasa saja gitu loh. Nggak ada kata-kata istilahnya ini harus ini tentang nasab ini, nggak kemana-mana, nggak. Taunya cucu Ampel udah cucu Ampel itu ya. Saya nggak taunya kan ibadah itulah. Iya. Nggak tahu alurnya, nggak tahu judulnya, nggak tahu ini, yang penting ibadah. Nggak tahu setelah dapat keterangan dari ya, nanti nilai ya di kelas dulu yang dari awal dari perjalanan dulu nih ya. Setelah kita menggagah itu, datanglah saya ke Pondok Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel di Rawajaya Setinggi ini ya. Setelah itu kan namanya kita dimasukkan dikasih tausiah. Nah, sebelum tausiah beliau kan kita sholat maghrib dulu. Ya kan. Nah, sholat maghrib sampai isya, isinya sholawat semuanya gitu loh. Habis sholat terus sholawatan, terus kita ngaji, ada yang ngaji yang santrinya kan gitu loh. Jadi tambah lagi, aku kira dulunya tuh khususnya beliau, khususnya Romo Yemas Muhammad Salim ini ya. Dulu waktu itu aku kira udah sepuh, udah kiai gitu loh. Berarti sebelumnya belum pernah ketemu, belum pernah mendengar tentang beliau. Taunya cucu Mbah Ampel, taunya sepuh dah. Aki-aki lah gitu, kayak di Mbah Ampel lagi gitu lah. Orang dari apa dapat ke apa aja, otomatis kan sepuh kan gitu loh. Itu kan banyak. Ini kan cucunya. Iya. Oke, siap. Kita nggak tahu. Namanya hidup di jalanan, ini kan yang penting fotonya itu kan gitu loh. Nah, setelah kita ngikutin sholat maghrib sama beliau, loh, suaranya gede, menggelegar sampai dada gitu kan. Kok orangnya kayak muda, tapi suaranya kayak orang udah sepuh kan gitu. Siap. Saya kan bingung. Nah, enggak, waktu sampean datang ke sini, waktu itu. Sorry nih, itu berapa orang ya? Berapa orang itu? Pertama datang kita bawa satu mobil. Satu mobil itu berapa orang? Kira-kira berapa orang? Tahu 8 orang atau 9 orang dulu itu. Oh, siap. 7 orang. Masalah 7 orang. Dan itu teman-teman sampean atau dari mana? Maksudnya itu sebagian teman, sebagian teman-temannya lagi gitu loh. Iya. Bahkan masalahnya sebagian saya nggak kenal. Oh, sebagian sama nggak kenal. Padahal satu mobil lo ya? Satu mobil. Gitu asik loh. Ini ceritanya Pak Mita. Oke, jangan kemana-mana dulu. Kita stop di sini dulu. Kembali lagi dan saat lagi.